Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Native Mobile Programming ya. Untuk pekan ke-12 kali ini, ya kita akan mempelajari topik baru yaitu namanya implicit intent. Ya, jadi selama ini kita sudah membuat intent sih, sering menggunakan intent, kemudian sering memasingkan data ya dari satu activity ke activity yang lain. Nah, terus implicit intent ini apa? Ya, nanti kita akan pelajari bersama dan sekaligus juga akan langsung mencoba ya seperti biasanya. Oke, jadi intent kita review sebentar ya tentang intent ya. Intent itu adalah sebuah objek yang kita bisa gunakan untuk meminta sebuah aksi dari sebuah komponen aplikasi yang lainnya ya. Jadi contoh menggunakan intent adalah untuk menjalankan activity lain kita sudah sering pakai ya. Nah, yang berikutnya ini belum pernah kita lakukan. Membuka web browser dan menuju ke URL tertentu. Lalu mengakses kamera, terus ngambil foto atau selfie, hasilnya dikembalikan lagi ke app yang membuka kamera tersebut. Ya. Contoh lain, buka Google Calendar, lalu membuat appointment atau event di dalamnya. Nah, ini semua bisa kita lakukan dengan bantuan intent. Ya, jadi intent itu ada beberapa jenis ya. Ada dua, tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan intentnya. Ya, yang pertama adalah secara eksplisit. Ya, pada explicit intent itu kita tahu persis aplikasi atau activity apa yang mau dibuka. Ya. Biasanya ini digunakan untuk menjalankan activity yang berbeda, tapi masih dalam satu activity yang sama. Ya, contohnya SpongeBob Quiz yang pertama kali kita buat yang lalu ya, sudah lama. Kemudian ya macam-macam ya. Yang kemarin kita sudah membuat sebuah playlist material desain lah ya, aplikasi material desain itu juga membuka activity baru untuk menambahkan playlist baru. Ya, jadi kita sehari-hari sebenarnya sudah sering menggunakan explicit intent. Nah, jenis yang kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah implicit intent. Pada implicit intent, kita membebaskan Android untuk menjalankan aplikasi yang sesuai dengan informasi pada intent tersebut. Ya, jadi kita tidak menyebutkan aplikasinya secara spesifik yang mau dibuka itu apa, cuman aksi umumnya saja yang kita beritahu ke Android. Ya, contohnya implicit intent seperti ini. Ada data sebuah URL, lalu kita buatkan implicit intent, lalu dikirimkan ke Android. Ya. Android akan merespon dan menampilkan list aplikasi yang bisa membuka URL tersebut. Ya. Mungkin browser atau kalau linknya misalkan YouTube, ya, bahkan Android bisa menawarkan, ini YouTube bisa buka link ini loh, mau nggak ya, seperti itu. Ya, jadi contohnya ini ya, complete action using. Ini kalau Android yang agak lama ini ya, seingat saya ini tampilannya adalah Android 4 atau Android 5 ke bawah ya. Lalu untuk default apps kita bisa pilih juga beberapa aplikasi ya, di sini defaultnya Hangouts ya, sehingga kalau kita melakukan aksi mengirim SMS ya, maka bisa dibukakan Hangouts secara otomatis. Ya, jadi cara kerjanya implicit intent kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Ada activity A, ya dia meminta start activity, ya. Lalu dia mengirimkan intent oleh Android, ya. Oleh Android intent tersebut diterima, lalu Android akan mencari semua apps ya yang sesuai dengan filter yang sudah ditentukan pada intent tersebut. Kalau ketemu, maka activity-nya yang sesuai itu akan dimulai sama Android, ya. Sekalian dia mengirimkan intent-nya ke activity tersebut, misalkan activity B, ya. Maka activity B on create-nya akan jalan. Nah, ini cara kerjanya implicit intent. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Android aplikasi apa saja yang bisa menangani intent tersebut. Ya, contohnya explicit intent kita sudah sering membuat ini ya.
Jadi contohnya seperti ini. Nah, di konstruktornya intent pada parameter atau argumen kedua itu kita ngasih komponen name. Ya, kalau kita mengisi argumen kedua ini maka intent ini jadi explicit intent karena kita tahu persis activity apa yang akan dibuka. Ya. Kalau si konstruktornya intent ini tidak diisi sama sekali, maka dia akan jadi implicit. Ya, dan Android akan menentukan sendiri aplikasi yang bisa menangani intent tersebut. Ya, kemudian kita juga sudah biasa sekali menambahkan ekstra. Ya, ekstra adalah pasangan data, key, dan value yang akan ditambahkan ke objek intent. Ya, setelah intentnya ini dikirimkan ke activity tujuan, maka activity tersebut bisa membaca kembali ekstra ini dengan mengambil key yang sama persis dengan yang sudah kita berikan di sini. Ya, jadi value-nya bisa didapat asalkan kita tahu key-nya. Nah, untuk implicit intent bentuknya seperti ini, ya, agak beda ya dengan yang biasa kita lakukan ya. Yang pertama yang bisa kita amati adalah intentnya kosongan seperti ini. Ya, tidak ada parameter atau argumen apapun yang kita pasingkan ke dalam konstruktornya intent. Ya, jadi kita tidak menyebutkan secara eksplisit activity apa yang akan dibuka, si Android akan mencoba menentukan sendiri. Ya, kalau ketemu maka activity-nya akan dijalankan, kalau enggak ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kemudian ciri khas lainnya bisa ada action namanya ya. Action ini adalah sebuah konstanta biasanya string dan sudah disediakan sama Android sendiri ya. Dia tugasnya menspesifikasikan aksi generik apa yang akan kita pilih. Ya, nanti ada beberapa aksi generik yang akan kita coba bersama. Ya, dan ekstranya juga spesifik ya. Kalau biasanya kita pakai sebuah konstanta string sendiri, nah di sini kadang-kadang nanti kita akan menggunakan konstanta yang sudah disediakan kelas intent. Ya, jadi ada beberapa aksi generik pada actionnya intent ya. Ini hanya 2 aja yang dituliskan ya, tapi sebenarnya listnya banyak. Nanti kalau tertarik bisa dibaca sendiri di developer Android ya. Nah, salah satu aksi yang generik yaitu action send. Ya, sesuai namanya send, dia tugasnya adalah mengirimkan data ke aplikasi yang lain. Misalkan email atau SMS. Ya, aksi yang lain namanya action view, sesuai namanya karena ini view berarti dia sebetulnya ingin menampilkan sebuah informasi tertentu. Ya, misalkan foto yang bisa dibuka di image gallery atau alamat yang bisa dibuka di Google Maps. Ya, nah implicit intent itu juga boleh punya ekstra. Ya, jadi setiap aplikasi ini bisa menerima informasi dari aplikasi lain melalui sebuah objek intent. Cuman bedanya sekarang adalah konstanta ini harus diketahui oleh semua aplikasi. Ya, kalau explicit intent kita harus tahu persis ya activity yang sama tersebut harus tahu persis key-nya apa ya. Sama dengan itu, kalau di implicit intent bedanya adalah aplikasi sekarang yang harus tahu konstantanya. Nah, kalau aplikasinya ini adalah aplikasi yang sudah dibuat oleh developer yang lain, gimana caranya kita tahu ya mereka menyediakan konstanta apa saja atau apakah mereka bisa berinteraksi dengan aplikasi kita. Nah, maka Android itu sudah menyediakan beberapa konstanta global ya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar aplikasi sekarang ya. Jadi misalkan ada ekstra namanya ekstra underscore text ya ini bisa dibaca oleh aplikasi SMS, Google Hangouts, aplikasi messenger lain misalkan WhatsApp ya. Nanti kita akan coba untuk konstanta ekstra teks ini ya. Oke, jadi balik lagi ke contohnya implicit intent. Ya, ada juga namanya type ya.
kita sebut ini sebagai URI data. Jadi kalau actionnya itu adalah action send, maka kita perlu menuliskan tipe data yang mau dikirimkan. Ya, seperti ini, misalkan text/plain gitu aja. Nah, kemudian yang bawah ini sebetulnya adalah sebuah null checking. Jadi potongan kode ini digunakan untuk mengecek apakah Android itu berhasil menemukan aplikasi yang bisa menghandle intent ini. Ya, karena kalau misalkan tidak ditemukan, maka Android akan memberikan sebuah error, ya, exception biasanya, ya, bahwa aku nggak nemu aplikasi yang bisa menangani intentmu, ya. Dia nggak tahu harus ngapain, paling gampang ya sudah, buat error aja. Ya, maka di sini kita cek terlebih dahulu dengan method namanya resolve activity. Kalau hasilnya ternyata nul, berarti tidak ada aplikasi yang bisa menangani intent kita. Ya, tapi kalau tidak nul, maka kita bisa dengan aman menjalankan activity tersebut. Ya, jadi ini contoh implicit intent. Ya, untuk beberapa intent yang umum nanti bisa dibaca di sini ya. Sudah ada guide-nya. Dia menjelaskan cara pakai implicit intent untuk hal-hal umum. Misalkan mengakses kamera, lalu SMS, buat notes, dan seterusnya. Ya, saya akan coba bukakan aja deh. Ya, oke. Jadi di sini bisa bikin alarm. Ya, ekstranya apa saja sudah diberitahu. Bahkan ada contoh codingnya juga. Ya, lalu buat timer. Ya, ini daftar isinya ya. Nambahkan event di kalender, kemudian milih kontak, nulis email, banyak sekali ya di sini. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Misalkan mau mencoba manggil telepon, memanggil seseorang langsung, berarti actionnya adalah action underscore call. Lalu di sini ternyata ada izin tertentu yang ditambahkan ke manifest, ya, usage permission-nya ditambahkan dulu. Ya, terus contohnya ternyata cuman gini aja. Ya, nanti silakan dieksplorasi sendiri ya berbagai macam implicit intent yang bisa kita lakukan. Oke, saya akan tutup browsernya ya. Ya, ini contoh yang lain untuk membuat notes ya. Actionnya berarti pakai action create note ya. Contohnya tidak ditunjukkan di sini. Nah, ini dia. Contohnya ternyata hanya membuat intent dengan isinya seperti ini, lalu di put extra-nya kita pakai extra name dan extra text, lalu seperti biasa dicek terhadap null dulu ya. Jadi di resolve activity dulu, kalau tidak null baru bisa di start activity. Nah, itu tadi secara sekilas teori di balik implicit intent. Ya, setelah ini kita langsung aja mulai ke tutorial kita ya pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama-tama nanti kita akan mencoba menggunakan action send ya, ini untuk mengirim data ya. Caranya gimana? Ya, kita akan pelajari di video berikutnya ya. Tetap simak terus video yang satu ini.